Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Today I will present a presentation about information system overview atau gambaran umum sistem informasi. Oke, sebelumnya let me introduce myself. My name is Diah Astuti Ningsih and my number identity is 389. An introduction into information system. An information system is a set of interrelated components that collect, manipulate, store data, and disseminate information and provide a feedback mechanism to monitor performance. Jadi, sistem informasi adalah suatu komponen yang saling berhubungan, terkumpul, termanipulasi, dan menghasilkan informasi untuk memperoleh feedback untuk memonitor performance atau suatu kinerja. What is an information system? Apa itu informasi sistem? An organized combination of people, hardware, software, communication network, and data research that collect data, transform it, and disseminate information. Sistem informasi adalah kombinasi dari user atau pengguna atau kita, lalu ada perangkat keras, perangkat lunak, komunikasi, jaringan komunikasi, dan sumber data untuk mengumpulkan data lalu diproses dan menghasilkan suatu fakta informasi. Data versus information. Data, raw, unorganized, vague. Information is a collection of vague organisms in such a way that they have additional value beyond the value of the vague themselves. Defining and organizing relationship among data create information. Jadi data adalah fakta yang masih mentah, yang belum terorganisir dan belum diolah. Sedangkan informasi adalah kumpulan dari fakta dan data yang disusun untuk memberikan nilai tambah kepada data itu sendiri. Di sini ada perpindahan data dan informasi. Mengumpulkan, membuat, dan mengolah data untuk mendapatkan sebuah informasi. Jadi dapat menciptakan sebuah informasi. Information concept, process, a set of logically related tasks performed to achieve a defined outcome. Knowledge and awareness and understanding of a set of information and ways that information can be made useful to support a specific task or reach a decision. Jadi di konsep informasi itu ada dua, yaitu proses dan pengetahuan. Proses adalah proses informasi yang didapat dari data lalu diolah secara terstruktur untuk menghasilkan sebuah informasi. Sedangkan pengetahuan yaitu kumpulan informasi yang digunakan untuk mensupport atau mendukung sebuah kinerja perusahaan yang dapat digunakan untuk membuat keputusan. The value of information. The value of information is directly linked to how it helps decision maker achieve their organization goals. Nilai dari sistem informasi adalah bagaimana informasi ini dapat membantu di pengambilan keputusan untuk mencapai suatu tujuan perusahaan. Value of information ini biasanya digunakan oleh manajer dan direktur untuk mengambil keputusan. System. A system is a set of elements or components that interact to accomplish goals. Sistem yaitu kumpulan dari beberapa elemen dan komponen yang
dapat berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Lalu CBIS atau Computer Based Information System, ada hardware, software, and database. Yang pertama, hardware atau perangkat keras. Umumnya digunakan untuk menggambarkan mesin, alat yang berkaitan dengan pengolahan data. Hardware digunakan untuk menunjukkan fungsi penyiapan data, input data, perhitungan, penyimpanan, dan menampilkan keluaran atau output. Hardware dalam konteks sistem informasi ini seringkali diidentikan dengan komputer. Komponen hardware secara umum terdiri dari CPU atau Central Processing Unit, kedua storage unit, ada input device, output device, telecommunication device. CPU sendiri yaitu untuk memproses data dan mengendalikan komponen lainnya yang ada di dalam sistem komputer. CPU sendiri itu terdiri dari Arithmetic Logic Unit atau ALU dan Control Unit. Lalu ada Storage Unit. Fungsi utamanya untuk menyimpan data, baik yang sifatnya temporer maupun permanen. Contohnya RAM, hard disk, disket, CD, dan lain-lain. Ada info device juga di hardware, yaitu untuk memasukkan data, merubah data untuk diproses ke dalam komputer, seperti keyboard, mouse, barcode, scanner, dan lain-lain. Ada juga output device untuk menampilkan data dalam bentuk yang bisa dipahami oleh user atau pengguna, seperti monitor, speaker, printer, dan lain-lain. Telecommunication, electronic transmission of signal for communication. Telekomunikasi yaitu transmisi sinyal elektronik untuk komunikasi. Ada network, ada internet, ada intranet, ada extranet. Telecommunication device itu untuk mengendalikan peralihan informasi, menghubungkan berbagai unit komputer dalam suatu jaringan. Contohnya ada modem, LAN, dan sebagainya. Network itu adalah jaringan komputer terbesar. Jadi ketika kita mengakses internet, berarti kita sedang terhubung dengan jaringan terbesar. Yang kedua ada internet, yaitu jaringan terinterkoneksi. Ada intranet, yaitu jaringan antar perusahaan, jaringan lingkup kecil, tidak seluas internet. Sedangkan extranet yaitu pengembangan dari internet, lingkupnya antar wilayah di suatu kota. Maaf ya, tadi kelupaan untuk software. Kita akan bahas sedikit tentang software. Software adalah perangkat lunak atau sejumlah instruksi untuk mengendalikan operasi dari sistem komputer untuk pemrosesan, digunakan untuk mengelola sumber daya komputer. Tanpa software, hardware itu sendiri juga tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Fungsi software adalah mengelola sumber data komputer. Yang kedua, menyediakan sarana bagi pengguna untuk memanfaatkan sumber daya tersebut. Yang ketiga, sebagai perantara antara informasi yang disimpan dengan penggunanya atau user. Beberapa jenis software ada sistem software, aplikasi software, dan software yang lain. Ini akan dijelaskan nanti di presentasi berikutnya. Lalu ada people and procedure. People adalah pengguna sistem atau kita yang sedang menggunakan sistem tersebut. Sedangkan prosedur, strategies, policies, method, and rules
for using a CPIS atau aturan strategi metode yang digunakan pada CPIS. Prosedur merupakan serangkaian peraturan yang menentukan operasi sistem komputer. Prosedur juga dapat diartikan sebagai kebijakan perusahaan yang mengendalikan operasi sistem komputer. Misalnya, tahapan yang harus dilakukan pemakai untuk memasukkan password dan login pada jaringan komputer. Peraturan bahwa setiap transaksi dalam divisi tertentu harus tercatat dalam database komputer dan sebagainya. Dalam suatu organisasi atau perusahaan juga ada sistem operating procedure atau SOP yang menjelaskan aktivitas normal harian dan penanganan hal-hal yang sifatnya darurat bila terjadi kesalahan atau kerusakan pada perangkat lunak ataupun perangkat keras. I think that's all for me. Thanks for your attention. Apabila terdapat kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.